Puji Tuhan. Firman saya serahkan kepada Pastor Ishak. Oke, thank you. Shalom teman-teman semua. Ya, hari ini tema firman Tuhannya The Seasons of Life. Ya, The Seasons of Life. Jadi, tahukah bahwa teman-teman semua bahwa perubahan musim adalah perubahan yang paling ekstrim. Ya, banyak orang bisa berhenti kerja karena perubahan musim. Contohnya kalau musim dingin. Ada 4 musim, ataupun kalau orang itu petani atau menanam, ya kalau musim kekeringan itu adalah musim yang sulit untuk menanam karena nggak ada air, nggak ada hujan, gitu ya. Itu merupakan suatu keadaan ekstrim, menghentikan banyak hal. Sama dengan hidup, the season of life ini seringkali terjadi sama setiap orang. Di Alkitab juga untuk kita semua, ada musim di hidup kita, ada perubahan-perubahan dalam hidup kita, mungkin yang ekstrim, gitu ya. Mungkin dari tempat yang basah seharusnya menjadi kering, mungkin dari tempat yang kita biasa hidupi dengan nyaman, tiba-tiba menjadi salju, keras, gitu ya, dingin dan sebagainya. Tahukah teman-teman semua bahwa memang hidup ini ada seasonnya. Kita buka bersama-sama dasar firman Tuhan hari ini, dalam Pengkhotbah 3, ayat 1-3, lalu lompat ayat yang ke-11 ya. Pengkhotbah 3 ayat 1-3, lalu lompat ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. 2, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. 3, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Nah, kita lompat ke ayat 11. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, jadi pengkhotbah, yaitu Salomo, diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan dia melihat di bawah langit ini semua ada musimnya. Semua ada masanya, ada waktunya, ada season. Ada season di mana kita menanam. Ya, ada season di mana kita harus mencabut. Ada season di mana kita merombak. Ubah bangun, ada season di mana kita harus bangun lagi. Mungkin sekarang bisnis kita yang selama ini kita sudah bangun, karir kita yang selama ini sudah kita bangun, itu sekarang sedang dirombak gitu ya. Oh, mengalami penurunan, mengalami segala yang terjadi. Nah, kita merasa, wah kok seperti ini? Kaget. Nah, perubahan season ini seringkali terjadi menyebabkan kaget dalam hidup. Ya. Saya ambil contoh di Alkitab bahwa terjadi perubahan season dalam hidup seseorang. Contohnya adalah, yang pertama adalah Musa. Musa season pertama dalam hidupnya, ia adalah seorang pangeran. Artinya dia siap-siap jadi raja. Karena waktu itu Raja Firaun belum punya anak laki, kecuali Musa. Dia punya arah untuk jadi raja. Dia membangun dirinya, dia membangun knowledge-nya, dia pengen jadi raja. Gitu ya. Dia siapkan jadi raja. Ternyata ketika Firaun ini punya anak laki dari istri yang lain, maka Musa ini digeser posisinya. Season yang berbeda. Tujuannya berbeda. Gitu ya. Lalu 40 tahun dia habiskan jadi pangeran, tiba-tiba dia berubah drastis seasonnya. Dia tidak lagi hidup di istana, dia berubah. Harus berubah semuanya jadi gembala. Dia lari karena dia bunuh orang Mesir. Ya. Lalu dia lari, dia jadi gembala. Wah, bayangkan ya, dari posisi yang kita itu pangeran, bayangkan kita ini pangeran ya, berubah jadi gembala, yang setiap hari di padang panas, dia harus nambah skill yang baru, ya pangeran nggak mungkin ngurusi ternak. Ya. Dia ngubah season yang baru dalam hidup Musa adalah dia seorang gembala. Ya. Pada saat itu dia dipanggil Tuhan, setelah 40 tahun lewat, dia menjadi pemimpin, presiden. Ini pekerjaannya beda-beda ya.
pangeran Mesir, budayanya beda, tiba-tiba ekstrim berubah seasonnya jadi gembala, ekstrim lagi berubah seasonnya jadi pemimpin orang Israel, gitu ya. Jadi kaget, seringkali di hidup ini kita itu kaget karena perubahan season, ya. Jadi ayo kita sama-sama sadar bahwa kita ini jangan kaget sama perubahan. Perubahan itu pasti dalam hidup kita. Nah, jadi ayo teman-teman semua kita sadari kalau ada season yang kita kering kayak hari ini, mungkin kita harus berubah. Ya, mungkin gaji kita nggak utuh, ya. Kita ada pemotongan gaji. Nanti ada season di mana kita itu dilimpahi berkat luar biasa. Karena untuk segala sesuatu ada masanya. Ya. Jadi karena itu punya iman. Jangan sampai kita stagnan di sini, kaget, lalu kita drop. Lalu kita nggak semangat kerja, seperti katakan tadi Ko Henry. Ya. Lalu kita fokus sama masalah, kita lupa kalau kita ini harus berkarya. Kalau kita fokus sama masalah, maka kita lupa kita harus memberi yang terbaik. Seringkali kita ngelamun, dan sebagainya. Nah, season Musa berubah dari pangeran, gembala, dan menjadi presiden. Ya, bapak bangsa bagi orang Israel. Yusuf, seasonnya hidupnya berubah-berubah. Dari seorang anak emas yang dikasih baju. Teman-teman, baju ini artinya itu adalah tidak perlu kerja. Baju ini artinya kebebasan. Jadi sebelum orang Israel itu dikasih baju sama bapaknya, atau dia dipercaya baju, itu mereka dianggap budak, bukan anak. Jadi orang Israel itu menganggap anaknya itu pertama budak. Kecuali nanti jadi ahli waris, lalu jadi anaknya. Nah, Yusuf tiba-tiba dikasih baju, artinya apa? Artinya dia nggak perlu kerja. Kakak-kakaknya berangkat ke ladang, dia di rumah. Ya. Lalu apa yang terjadi? Bapaknya nyuruh bawa makanan ke kakak-kakaknya. Ya. Jadi dia selalu di rumah. Bayangkan ini, ada seorang season hidup pertamanya itu bahagia, ya, pangeran. Dan season hidup pertamanya itu anak emas. Yang nggak perlu kerja, bebas disayangi bapaknya, dikasih baju yang bagus. Ya. Tiba-tiba berubah. Season hidupnya berubah, tiba-tiba dia dijual jadi budak. Dia berubah jadi budak, lalu yang dia harus kerja, dia dijual, dihina, bahkan mau dibunuh. Wah, itu season yang menakutkan. Berubah lagi seasonnya. Jadi apa? Narapidana, difitnah. Bayangkan itu. Jadi dia season hidupnya itu mengagetkan. Dari anak enak-enak, jadi anak emas, tiba-tiba jadi budak, harus kerja. Tiba-tiba turun lagi jadi narapidana. Tapi ada lagi season yang kembali, yaitu jadi wakilnya Firaun. Dia naik lagi. Mungkin hidup kita lagi kayak down, ya. Ayat hari ini kita baca The Seasons of Life, kita harus sadar, ada masanya kita memang sekarang gajinya berkurang. Ada masanya sekarang kita mungkin merasa terbatas, ya, belum bebas, kehilangan kebebasan. Nanti ada seasonnya, ada masanya, di mana kita pulih lagi. Bahkan mungkin Tuhan mencurahkan berkat yang luar biasa seperti Yusuf, dari posisi enak, tiba-tiba turun, tiba-tiba turun, tiba-tiba turun. Lalu kembali lagi, bahkan dia memenuhi mimpinya bahwa saudara-saudaranya yang lebih tua itu sujud kepada dia. Dan Yusuf menjadi berkat. Mungkin lewat season-season hidup kita yang nggak enak ini, satu kali kita menjadi berkat bagi keluarga kita. Contoh yang lain, Ayub dari kaya raya, berubah season hidupnya tiba-tiba sakit. Hilang semua hartanya, hilang semua anaknya, hilang kebahagiaannya. Tapi ada season, ada masa di mana dia pulih. Jadi tangkap hari ini message yang penting. Dalam hidup kita, mungkin kita ada mengalami turun kayak hari ini karena pandemi. Tapi jangan khawatir. Kalau kita tetap hidup benar, posisi kita itu akan naik ke atas. Nanti ada masanya, kita kembali lagi. Bahkan posisi kita diangkat oleh Tuhan menjadi kepala.
mungkin lebih tinggi dari hari ini. Hari ini proses, ayo tetap bertahan, ayo tetap fokus, ayo tetap memberi yang terbaik. Jangan lupa teman-teman bahwa Abraham pernah mengalami kekeringan. Orang kaya yang luar biasa, kata Alkitab, itu pernah mengalami kekeringan. Artinya pekerjaannya sulit. Ishak, anak Abraham, mengalami juga kekeringan. Elia, Nabi Tuhan, ini Nabi Tuhan, yang luar biasa, mengalami kekeringan. Elia, Elisa. Jadi semua dalam hidup kita sadari ya, dalam hidup manusia, ada musimnya. Ada musim kita turun kayak hari ini. Ada musim nanti kita naik. Nah, apa yang harus kita pegang yang penting? Nah, ini ya, sebagai bagian akhir khotbah hari ini, sharing firman hari ini, apa yang harus kita pegang terus dalam perubahan season, baik naik atau turun, atau naik lagi, atau turun lalu naik, ya. Apa yang harus kita pegang? Yaitu iman. Ya. Mereka katakan sama-sama iman. Iman. Ayo kita pelihara iman. Kita bergantung sama Tuhan. Semua tokoh kita bergantung sama Tuhan. Ya. Apa ciri-cirinya orang yang memelihara iman? Sebagai penutup khotbah hari ini, ada 5 ciri-ciri orang yang memelihara iman. Kita buka sama-sama ya. Dalam Filipi 4, ayat 4 sampai yang ke-9. Filipi 4 ayat 4 sampai 9, apa ciri-ciri orang yang memelihara iman? Kita tahu the season of life ini selalu berubah. Ada musim panas, ada musim kering, ada musim yang kita hujan, dilimpahi begitu rupa, ya. Ada musim dingin, di mana semua froze, nggak bisa kerja. Ada season di mana itu musim gugur, angin sepoi-sepoi, dan sebagainya. Banyak kita kaget, tapi kalau kita jalani hidup kita, satu kali Tuhan angkat kita, apa yang kita pelihara, yaitu iman. Ya. Apa ciri-ciri orang punya iman? 5 hari ini ya. Kita baca Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Saya bacakan buat teman-teman semua. Filipi 4 ayat 4 sampai 9, 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiran dalam Kristus Yesus. 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, kata Rasul Paulus, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang pertama, apa ciri-ciri orang memelihara iman? Yang pertama, dia punya sukacita, tetap bersukacita. Riset membuktikan, dan hamba-hamba Tuhan sering mengatakan, bahwa orang kalau punya iman yang besar, itu orangnya humoris. Ya. Orangnya bisa bersukacita dalam keadaan apapun. Mungkin hari ini kita dalam keadaan yang nggak sebaik biasanya. Ayo kita tetap bersukacita, nyanyi, nyembah Tuhan. Kalau kita ketemu orang, jangan pasang wajah yang suram. Kita ketemu saudara seiman, kita boleh katakan yang baik, shalom. Menjadi berkat, kata-katanya jadi berkat. Satu kali, ada seorang bernama Martin Luther. Martin Luther ini terkenal sebagai bapak reformasi dari firman Tuhan, aliran Kristen, Protestan. Ya. Nah, bahwa Martin Luther ini adalah orang yang percaya bahwa keselamatan itu sola gratia, hanya oleh anugerah, Yang kedua, sola fide, hanya oleh iman. Yang ketiga, sola scriptura, hanya oleh firman. Maka dia menjadi lawan dari orang Katolik,
pada zaman itu yang menjual surat penghapus dosa. Jadi bayar untuk dapat surat, maka dosa kita diampuni. Ya. Padahal kita mencatat, kita diampuni karena percaya Yesus. Oleh iman, oleh anugerah, oleh firman. Nah, wah maka dia menentang dengan 92 dalilnya. Dia tetap bisa sukacita walaupun diancam. Ya. Satu kali, ancaman itu datang lagi. Martin Luther yang biasanya humoris ini tiba-tiba stres. Nggak ada senyum, tegang, takut. Istrinya melihat ini, namanya Catherine. Dia lihat, wah suamiku kok nggak biasanya. Oh dia dengar, oh kena ancaman. Satu kali ketika Martin Luther pergi, istrinya berdandan seperti orang yang berkatu. Semua hitam-hitam, naruh abu di kepala mungkin. Jadi berantakan, nggak pakai make up. Lalu Martin Luther datang kaget. Loh, siapa yang meninggal? Maka Catherine berkata, Tuhan yang meninggal. Loh, jangan gila kamu, kata Martin Luther. Ya. Catherine berkata, iya, Tuhan itu mati. Kenapa? Karena Martin Luther yang luar biasa ini kehilangan iman dan percaya Tuhan itu mati, kehilangan harapan. Wah, itu jadi tamparan buat Martin Luther. Sejak hari itu dia tetap bersukacita terus. Bisa bergurau, bisa senyum, walaupun ada ancaman bagaimanapun. Karena dia tahu Tuhannya hidup. Tuhannya masih pegang kendali. Dengar teman-teman semua, kenapa kita bisa bersukacita di masa apapun? Karena Tuhan masih pegang kendali hidup kita. Kalau kita yang pegang kendali, kita akan stres. Kita akan bingung. Kita akan takut, stres, ketakutan. Tapi kalau kita percaya, Tuhan masih pegang kendali hidup kita. Kita serahkan kendali ini. Kita punya iman kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Maka kita bisa bersukacita. Ya. Yang pertama, ciri-ciri orang yang melihara iman adalah tetap bersukacita. Coba hari ini, apakah kita banyak tersenyum, apa banyak menangis saja, banyak melamun, stres? Seberapa besar iman kita? Banyak dengar firman, teman-teman semua, bahwa Allah itu memberkati kita apapun musimnya. Ya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Musim apapun ini. Musim hari ini keterbatasan. Tuhan ada bersama kita. Yang kedua, apa ciri orang yang melihara iman? Dalam Filipi 4 ayat 5, orang yang melihara iman itu tetap berbuat baik dalam kondisi apapun. Karena dia tahu yang melihat kebaikannya bukan manusia. Yang membalas kebaikannya bukan manusia. Ya. Yusuf di dalam penjara, masa susah, masih bisa berbuat baik. Ini bisa masuk akal. Orang yang tadi dijual sama saudaranya, ini orang pasti harusnya penuh kepahitan. Ya. Orang penuh kepahitan, kalau kita lihat ya secara sosial, orang kalau broken home, gitu ya, penuh kepahitan, aman jadi keras, senggol, bacok, gitu ya. Wah, tapi Yusuf enggak. Yusuf tetap berbuat baik. Jadi orang punya iman yang kedua adalah tetap berbuat baik. Walaupun di masa yang sulit. Yusuf rela mengartikan mimpi, juru minuman, juru makanan. Dia dipegang kunci, dia tidak lari, punya integritas, tetap berbuat baik nih. Ya. Wah, padahal dia dilupakan. Jangan kaget ya kalau kita ini berbuat baik, kita dilupakan. Itu sudah wajar. Ya. Manusia lakukan itu semua. Tapi satu kali, Tuhan itu yang membalas kita. Tiba-tiba Firaun punya mimpi ini, kalau nggak Tuhan yang naruh, itu manusia nggak bisa naruh, nggak bisa tiba-tiba mimpi. Dia gelisah sama mimpi ini. Hati manusia di tangannya Tuhan. Oh gelisah, maka ingatlah juru minuman itu. Lalu dia nggak Tuhan. Hari ini dengar bahwa kita kalau berbaik, kita berarti beriman pada Tuhan, bahwa satu kali Tuhan akan membalas kita dengan cara yang ajaib. Walaupun masa kini kita tetap berbuat baik, wah Tuhan akan membalas kita dengan cara yang luar biasa. Di sanalah kita diangkat Tuhan.
Yang ketiga, teman-teman, dengan cepat aja, apa ciri-ciri orang yang memiliki iman, memelihara iman? Yang ketiga, tetap berdoa. Yang pertama, tetap bersukacita nih ya, bisa bersukacita. Yang kedua, tetap berbuat baik, apapun kondisinya. Yang ketiga, tetap berdoa. Jangan sampai kita punya masalah gini, kita malah nggak berdoa. Banyak orang salah ya, semakin dia mikirkan masalah, dia nggak pengen berdoa. Wah, dia takut untuk berdoa. Padahal harusnya kita berdoa. Kenapa? Karena doa adalah kunci kita berkemenangan. Doa adalah penyegaran bagi jiwa kita. Ya, kita tetap berdoa. Orang kalau punya iman, nggak bisa nggak berdoa. Daniel, di masa dia diubah seasonnya dari doa, itu adalah sesuatu yang biasa. Menjadi season di mana doa itu adalah sesuatu yang salah. Ya. Apa yang terjadi? Dia punya iman, dia tetap berdoa. Aku tahu Tuhanku hidup. Kalaupun aku harus masuk gua singa waktu dia ditangkap, maka Tuhan akan melepaskan dia. Wah, orang punya iman itu tetap berdoa. Maka damai sejahtera itu turun atasnya. Yang keempat, dengan cepat. Apa ciri-ciri orang yang punya iman? Yang keempat adalah dalam Filipi 4 ayat 8, orang itu bisa berpikir positif. Ya. Coba kita cek ya pikiran kita terhadap kerjaan kita, terhadap masa depan kita. Apakah positif? Ya. Apakah kita masih bisa berpikir sesuatu yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam hidup kita? Ayo berpikir positif. Pikirkanlah. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis. Ya. Satu kali kalau kita sudah selesai pandemi ini, Tuhan pulihkan keadaan kita, kita seperti orang bermimpi. Mazmur 126 ayat 2. Wah, seperti orang bermimpi, sesuatu yang manis. Ayo tetap berpikir positif. Yusuf tetap berpikir positif. Dalam Kejadian 50 ayat 20, ya, dia kan ketemu saudara-saudaranya takut sama dia. Lalu Yusuf ngomong, karena inilah untuk memelihara suatu bangsa yang besar, aku mengalami semua ini. Dia bisa lihat visi, dia bisa lihat positif, dia bisa lihat Tuhan punya rencana. Teman-teman, jangan-jangan corona ini Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan pengen kita upgrade skill. Tuhan kasih kita waktu di rumah. Apakah apa yang kita lakukan? Jangan-jangan ada sesuatu yang rencana besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apakah kita mau tangkap apa tidak? Salah satunya kalau ibadah online itu saya senang sekali ya. Happy banget ibadah online. Kita rekaman khotbah online. Kenapa? Bisa luas. Dan itu karya. Bisa umpama kita buat kalau aku ya, kalau saya ini ya, bisa dipotong 1 menitan gitu ya, kita berkarya, nyanyi, belajar, mungkin ada yang belajar masak dan sebagainya. Ada kesempatan di tengah pandemi, berpikirlah positif. Ya, kalau hari ini kita mungkin ya dikurangi gajinya, Tuhan sedang mempersiapkan kita, lumbung kita. Kalau kita cukup segini, Tuhan kasih berkat lebih. Kita sanggup manage semua dengan baik. Ya, yang kelima terakhir, apa ciri-ciri orang punya iman yang besar? Dia melihara iman. Yang pertama, saya ulang, dia orangnya sukacita nih. Walaupun apapun keadaannya santai aja, karena Tuhan masih berkehendak. Yang kedua, tetap berbuat baik. Yang ketiga, dia orang yang tidak bisa hidup tanpa doa. Kalau semakin khawatir, semakin punya masalah, dia semakin berdoa. Yang keempat, pikirannya positif. Dia selalu berpikir Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan punya rencana yang baik. Daniel merasa gua singa, Tuhan punya rencana yang baik. Dan sungguh waktu dia keluar dari gua singa, seluruh Babel tidak boleh menghina Allah Daniel. Wah ya,
Dan yang dipakai luar biasa memberitakan firman, memberitakan kemuliaan Tuhan. Dan pandemi ini akan membuat kita ini jadi salah satu alatnya Tuhan. Di mana kantor kita bisa melihat Tuhan itu luar biasa. Yang kelima, apa ciri-ciri orang yang punya iman? Tetap dalam komunitas. Tetap dalam mentoring. Dikatakan di ayat 9, Filipi 4 ayat 9, dan apa yang kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, lakukan. Apa yang kita menerima, kita mendengar, kita melihat, apa? Komunitas. Kayak hari ini di Youth Makassar, kita punya komunitas. Orang kalau nggak punya iman, akan nutup diri dari komunitas. Buat apa komunitas? Merenungi nasib, rumah merenungi nasib. Kok bisa kayak gini ya keadaan? Wah, buat apa kumpul? Orang nggak punya iman, tetap cari komunitas yang baik. Tetap cari mentor yang baik. Musa punya mentor namanya Yitro, mertuanya. Waktu dia jadi pemimpin orang Israel, Yitro ini yang berkata, kamu ini bakal capek kalau setiap orang datang kepada kamu. Kamu harus punya pemimpin 100, pemimpin 10, pemimpin 1000. Mereka akan bertanggung jawab ke bawah. Kalau ada masalah besar, baru kamu. Ya, mentor. Karena ada ide-ide luar biasa ya di Youth sekarang untuk bagi-bagi. Ya. Dan saya senang waktu mungkin Ko Henry Jame yang sudah lama di dunia kerja memberi masukan keuangan untuk teman-teman yang baru masuk kerja, mentor, termasuk juga rohani. Kita mentori rohani. Oh, kalau kita ngadepi ini, kita harus berpikir rencana Tuhan itu seperti apa. Oh, jangan-jangan ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau taruh. Berpikir positif. Ya. Jadi, ayo kita jadi unity, kita punya komunitas yang baik, maka kita akan kuat dan memelihara iman. Oke, jadi firman Tuhan hari ini temanya adalah the seasons of life. Seasons itu musim yang ekstrim, perubahannya ekstrim. Jadi jangan kaget, karena pokoknya berkata semua ada musimnya. Hari ini ada musimnya kita atur, satu kali ada musimnya kita diangkat Tuhan luar biasa. Ya, jangan kecil hati, jangan kehilangan iman, jangan jadi kecewa. Nah, kita tetap memelihara iman bergantung sama Tuhan. Waktu kita bersuka cita, tetap bersuka cita, tetap berbuat baik, tetap berdoa, tetap berpikir positif. Tuhan punya sesuatu rencana yang baik dalam hidup kita. Dan yang kelima, tetap dalam komunitas dan mentoring yang memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.